Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, saya jelaskan via via YouTube. Semoga materinya bisa dipahami sama teman-teman. Nah, untuk materi pertemuan ini kita bahas tentang visi misi, tujuan dan sasaran gitu ya. Langsung aja. Nah, visi ini apa namanya? Kita lihat dari beberapa teori dulu ya. Kalau kata Wibisono gitu ya, si visi ini adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan gitu ya. Kalau kata Kotler, pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita masa depan, itu kata Kotler. Nah, secara simpelnya adalah kalau visi itu adalah pandangan jauh ke depan dari individu atau suatu organisasi berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di masa depan. Jadi kalau visi ini lebih ke apa sih gitu yang ingin gitu ya dicapai oleh perusahaan organisasi dalam jangka waktu yang jangka panjang gitu ya, atau untuk masa depan perusahaan gitu. Itu lebih ke secara simpelnya visi itu apa gitu. Nah, adapun dari visi, makna dari visi adalah cita-cita atau tujuan suatu organisasi di masa depan yang dibuat secara tertulis gitu ya. Lalu dibuat dalam bentuk tulisan singkat, jelas dan fokus yang menjelaskan arah suatu organisasi. Nah, jadi apa yang menjadi cita-cita dan tujuan perusahaan atau organisasi itu dituangkan ke dalam yang namanya visi yang itu tadi dengan dibuat dengan kata-kata yang singkat dan jelas, lalu fokus dan menjelaskan mau dibawa kemana nih si organisasi atau perusahaan ini tuh gitu, atau bisnis ini tuh gitu. Nah, itu visinya gitu ya. Lalu adapun syarat dari sebuah visi gitu ya, yang pasti orientasinya masa depan gitu ya. Terus sebagai wujud ekspresi kreativitas, tidak berdasar pada kondisi saat ini, karena memang berbicara tentang masa depan kalau visi-visi ini tuh. Lalu berdasar pada prinsip dan nilai yang mengandung penghargaan kepada masyarakat. Jadi si visi yang dibuat itu adalah lebih ke pandangan masa depan yang ingin bermanfaat untuk masyarakat sekitar gitu. Jadi nggak hanya untuk kepentingan perusahaan, tapi untuk kepentingan masyarakat juga gitu. Itulah mengenai visi gitu. Lalu visi yang efektif itu apa sih gitu, apa aja yang harus dipenuhi gitu ya, karakteristiknya gitu. Yang pertama adalah imageable, bisa dibayangkan. Oh, misalkan 2030 Unimbi menjadi kampus swasta terbaik di Bandung atau di Jawa Barat gitu ya, bisa dibayangkan lah gitu ya. Terus desirable atau menarik gitu ya, kata-kata atau tujuannya itu menarik perhatian. Wah, ternyata perusahaan ini visioner nih gitu ya, sudah melihat ke masa depan gitu ya, beda sama dengan perusahaan atau organisasi yang lain. Nah, terus yang ketiga adalah visible, nah realistis gitu ya, dan memang benar-benar bisa dicapai gitu, jangan terlalu ngawang-ngawang gitu ya, tapi si perusahaan atau organisasi itu nggak tahu gimana cara gimana cara sampai ke si masa depan itu atau tujuannya gitu. Terus yang keempat, fokus. Nah, ini jelas gitu, arahnya mau dibawa kemana, masa depannya seperti apa gitu. Terus fleksibel. Nah, ini biasanya lebih ke visi itu suka berubah-ubah biasanya, karena memang disesuaikan dengan situasi gitu ya, perkembangan di saat itu gitu. Jadi kalau lingkungannya berubah, misalkan kayak sekarang efek pandemi, semua by teknologi, semua online gitu. Jadi visinya berubah lebih ke gimana caranya misalkan perusahaan atau organisasi semua halnya itu bergerak berdasarkan teknologi gitu ya, nggak lagi mengedepankan cara-cara lama. Nah, itu fleksibel.
Terus communicable, mudah dipahami gitu ya. Jadi itu tadi lebih ke kayak realistis lah ya, mudah dipahami itu. Terus kata-katanya yang memang padat dan jelas gitu, jangan terlalu panjang juga gitu. Nah itu visi yang efektif gitu ya untuk sebuah perusahaan atau organisasi. Nah ini contoh visi gitu ya. Visi perusahaan kayak BCA tuh kan, menjadi bank pilihan utama masyarakat. Jadi lebih ke gimana caranya perusahaan ngasih manfaat ke masyarakat gitu kan. Banyaklah contoh-contoh dari si visi-visi perusahaan ini gitu ya. Dari perbankan, dari otomotif, pendidikan, seluler, terus makanan juga. Nah yang selanjutnya adalah misi. Nah kalau misi diambil dari kedua teori ini adalah secara intinya adalah misi itu merupakan langkah atau strategi atau cara yang bisa digunakan untuk mewujudkan si visi yang tadi yang ingin dicapai. Biasanya di dalam misi itu lebih ke step by stepnya gimana sih buat mewujudkan si visi itu tadi gitu. Nah di dalam misi itu adalah penjabaran tentang strategi, tindakan apa yang bakal dilakukan, dan tahapannya tadi gitu untuk merealisasikan si visi yang tadi sudah dibuat. Lalu misi merupakan tujuan jangka pendek dan berorientasi pada masa kini. Kalau yang visi kan lebih ke masa depan ya, untuk jangka panjang. Nah kalau misi itu apa yang harus dilakukan dalam jangka waktu atau jangka pendek saat ini gitu ya. Jadi ke step pertamanya untuk mencapai masa depan itu apa gitu. Nah yang selanjutnya adalah misi dapat diubah sesuai dengan situasi dan kondisi namun tetap mengacu pada visi. Nah tadi karena sekarang by teknologi semua, nah nanti misinya dirubah gitu kan. Misalkan menjadi kampus kayak Unibi kampus yang menerapkan teknologi gitu semuanya dalam proses mata kuliahnya atau proses pembelajarannya gitu. Lalu yang selanjutnya misi dibuat dalam bentuk kalimat yang lebih panjang dan dijabarkan gitu ya. Dijabarkan tadi karena tadi butuh caranya gimana gitu ya, step by stepnya gimana gitu. Nah terus misi mengandung pernyataan yang sifatnya khusus dan lebih terinci. Kayaknya nanti di dalam misi itu suka ada poin-poin gitu ya. Poin-poin yang bakal dilakukan sama perusahaan atau organisasi itu apa aja gitu. Nah ini contoh misi itu kan di sini ada beberapa poin gitu ya yang bakal dilakukan gitu ya dari BCA atau Unibi gitu ya. Nah yang selanjutnya adalah tujuan gitu ya. Nah kalau tujuan ini lebih ke penyebaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan, lebih ke goals-nya gitu ya. Goals dari perusahaan itu apa gitu. Nah ada jenis-jenis dari tujuan. Yang pertama adalah tujuan yang seumur hidup, biasanya dibikin untuk dalam waktu atau pencapaiannya itu harus dilakukan selama organisasi atau orang itu hidup gitu ya. Nah biasanya diperlukan waktu 10 tahun hingga hidup kita untuk mencapainya gitu. Nah kalau yang jangka panjang ada spesifik waktunya, biasanya tuh minimal 5 tahun, nah maksimalnya itu 10 tahun gitu ya. Terus jangka pendek, nah ini tujuannya itu mungkin didapatkan untuk bisa dilakukan dalam sebulan, 6 bulan atau setahun gitu ya. Terus yang terakhir ada batu pijakan dari tujuan. Nah kalau ini proses langkah demi langkah untuk membantu kita mencapai tujuan yang lebih besar. Contohnya kalau mau bikin rumah gitu kan, batu pijakan yang pertamanya adalah bikin fondasi dulu gitu kan. Lalu nanti naik ke bikin pasang bata gitu kan. Terus nanti bikin rangkainya gitu. Nah itu contoh dari batu pijakan untuk mencapai tujuan gitu. Nah ini contoh tujuan perusahaan gitu kan. Tujuannya apa, kayak ini pindah gitu kan,
menyediakan kebutuhan alat utama sistem persenjataan secara mandiri gitu ya, untuk mendukung pertahanan keamanan negara gitu ya. Nah, ini tujuan dari dana reksa lebih ke permodalan gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah sasaran, hampir sama gitu ya dengan tujuan tadi gitu ya. Tapi kalau tujuan kan apa yang ingin dicapai gitu ya. Kalau sasaran lebih ke diarahkannya mau kemana gitu, targetnya apa gitu. Misalkan tujuannya ke ke kota A gitu ya. Nah, sasarannya apa? Sasarannya itu target yang spesifiknya atau cara-cara untuk mencapai tujuannya itu apa gitu ya. Nah, itu tadi target spesifik, terukur dan spesifik waktu yang dengannya kita dapat mencapai tujuan keseluruhan perusahaan atau corporate goals gitu ya. Terus target yang perusahaan harus capai untuk merealisasikan bisnis goal perusahaan. Nah, kalau dalam bisnis itu dikenal dengan yang namanya smart goals gitu ya. Nah, ini contoh penerapannya. Nah, yang pertama adalah spesifik gitu ya. Semuanya itu atau sasaran itu dibuat dengan detail dan jelas. Gimana cara menggapainya, gimana cara melakukannya, apa yang akan dicapai, itu harus spesifik. Terus measurable, dapat diukur. Kalau dapat diukur lebih ke jangka waktunya atau seberapa besar usahanya yang harus kita lakukan gitu. Terus yang ketiga adalah action plan atau attainable ini ya, step by stepnya apa yang harus dilakukan gitu, langkahnya itu harus secara jelas. Terus relevan atau misalkan realistis gitu ya, bisa dicapai apa enggak gitu. Makanya tadi kalau kita mau bikin visi misi dan tujuan itu harus realistis gitu, jangan kita yakin kita belum yakin untuk mencapai itu tapi kita bikin visi misi dan tujuan itu gitu ya. Nah, nanti kan masuknya nggak realistis, kita nggak tahu gimana cara untuk mencapai tujuan tadi gitu ya. Terus timeline, jangka waktunya gitu ya, atau time based gitu ya, untuk mencapai visi dan misi perusahaan atau tujuan perusahaan tadi, jangka waktu yang harus dibutuhkan itu berapa lama kayak tadi gitu kan. Apakah 10 tahun gitu ya, jangka panjang, jangka pendek itu tadi gitu ya. Nah, itu semuanya harus diperhitungkan, harus dianalisis. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan si smart goals ini gitu teman-teman. Nah, sampai sini materinya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan tanyain di grup aja ya teman-teman. Jadi nanti semua teman-temannya bisa memantau apa yang ditanyakan. Nah, terus nanti untuk jawabannya pun teman-teman yang lain bisa melihat jawabannya seperti apa. Nah, sekian penjelasan sekilas ya tentang pertemuan hari ini. Semoga materinya bisa dipahami sama teman-teman gitu ya. Nah, kalau gitu dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.